Coba lihat teks Ibnu Taimiyah tadi. Bid'ah itu yang menyalahi kitab dan sunnah, ijma', qiyas, berkaitan dengan dua hal, akidah dan ibadah. Berarti muamalah enggak, tradisi enggak. Tradisi baju enggak masuk. Tradisi mudik enggak masuk. Muamalah enggak masuk. Gitu. Nah, maka definisikan dulu hadis man tasyabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai satu kaum maka bagian dari mereka. Itu sudah disyarah oleh imam kita. Man tasyabbaha itu tasyabbuh menyerupai dalam dua hal tadi, akidah dan ibadah. Di luar itu nggak apa-apa. Ini contoh, yang pakai baju koko itu siapa sih? Cina. Agamanya apa? Apakah kalau saya pakai baju koko saya menjadi pengikut Taoism, Konghucu, Lao Tzu apa itu ya? Apakah saya ikut mereka? Enggak. Maka karena tasabuhnya itu bagian mana? Bukan bagian akidah, bukan bagian ibadah. Bagian apa? Bagian berpakaian. Emang Nabi pakai gamis? Belum tentu juga. Tunggu dulu, gamisnya warna apa kan gak ketahuan. Ya, ternyata Nabi itu di hadis Imam Bukhari, Muslim suka memakai gamis Rumi. Apa arti Rumi? Dari Romawi. Apakah Nabi mengikuti orang Nasrani? Orang Nasrani itu selalu pakai jubah itu di gereja-gereja mereka pakai. Apakah ketika Nabi sama bajunya mereka disebut tasyabbuh? Tidak. Hati-hati masalah tahun baru. Kita udah berkali-kali juga sebutkan itu. Tahun baru itu persoalan akidah, ibadah atau apa? Ya, jujur aja nih. Ini antum tahu apa? Merayakan tahun baru itu masuk ke mana? Akidah, ibadah atau bukan sama sekali? Coba cek dulu. Ada nggak ritual dalam main kembang api? Nggak ada. Yang ada apa? Mubazir. Ada ritual apa lagi? Ada ibadah khusus nggak dalam? Ada akidah khusus nggak dalam tahun baru? Nggak ada. Maka ketika kita mau melarang orangnya, larangannya bab adab atau bab fikih, yaitu jangan mubazir. Bukan seperti yang berkembang setiap tahun itu, menganut 3 agama sekaligus. Itu yang nulis orang paling bodoh sedunia yang saya tahu. Ini mohon maaf, kalimat bodoh setelah beberapa hari keluar juga ya. Nahan dari kemarin. Kenapa? Dalam ilmu akidah, orang murtad itu ada syaratnya. Dan tidak ada dalam daftar murtad itu merayakan tahun baru. Gak ada. Main kembang api Yahudi. Apa? Bukan Yahudi, Majusi ya. Kalau begitu semua masjid yang ada menaranya Majusi. Setiap hari kita punya menara, ya kan? Orang cuma sekali setahun pakai kembang api. Sejak kapan Majusi pakai kembang api? Saya mau tanya. Gak ada. Jadi ingin benar, tapi cara melarangnya salah. Kan kita gak suka nih kalau anak-anak kita kemudian hura-hura merayakan tahun baru Masehi. Tapi caranya tidak benar. Kenapa? Karena gak mengerti ilmu akidah, menganut 3 agama sekaligus. Karena main kembang api, main trompet, terus main apa lagi? Ada 3. Topi. Ya, coba buka ajaran gereja manapun. Orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar 1 M saya bayar. Nggak ada. Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu. Dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru. Nyebut 3 agama. Nah, ini contoh. Ini contoh ingin benar tapi caranya salah. Jadi nanti kalau mau melarang anak-anak kita merayakan tahun baru,
Babnya bab apa? Jangan mubazir, apalagi jangan hura-hura, jangan ikhtilat, itu babnya. Jangan lebih dari itu. Ini bab fikih atau bab muamalat, bukan bab akidah. Ini contoh ya, ini contoh bang, jangan salah di situ. Tasyabuh ya, hati-hati dalam bab tasyabuh itu. Kalau seandainya cuma dengan begitu disebut tasyabuh, maka Nabi adalah orang yang pertama tasyabuh. Apa kata beliau dalam Sahih Bukhari? Inni uhibbu an attabi'a ahlal kitab fima lam yu'mar. Aku senang mengikuti ahli kitab untuk hal-hal yang tidak diperintahkan. Apakah Nabi kemudian disebut menyerupai ahli kitab? Enggak. Jam 9 Pak. Udah ya?